bersama saya Aulia Rahma dari Prodi KPI dengan NIM 20113100014. Di sini saya sedang berada di Kota Bengkulu, yaitu di salah satu wisata religi Bengkulu, yaitu Masjid Baitul Izzah. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Siapa sih yang tidak mengenal wisata religi Masjid Baitul Izzah? Apalagi warga yang tinggal di Kota Bengkulu. Dengan arsitekturnya yang megah, sangat mudah diingat oleh kalangan masyarakat Kota Bengkulu. Masjid Raya Baitul Izzah yang terletak di persimpangan Jalan Asahan Raya dan Jalan Pembangunan, Kecamatan Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini terlihat megah. Masjid Baitul Izzah tidak saja dijadikan sebagai tempat kegiatan sholat 5 waktu dan sholat Jumat saja, namun juga difungsikan sebagai pusat kegiatan keislaman di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Pembangunan Masjid Raya Baitul Izzah pertama kali dimulai pada tahun 1976, semasa pemerintahan Gubernur Bengkulu kala itu, Dr. Andes A. Calik, di mana pembangunan dilakukan di atas tanah seluas 1.225 meter persegi dengan nama awal Masjid Raya Bengkulu. Dalam proses pembangunannya sendiri ketika itu memerlukan waktu hingga 3 tahun. Selesai dan diresmikan penggunaannya pertama kali pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden RI saat itu, Haji Adam Malik. Pada tahun 1995, pamugaran dilakukan atas perintah Dr. Andes Aziz Ahmad dengan memperluas lahan bangunannya menjadi 1.600 meter persegi, sekaligus merubah namanya menjadi Masjid Raya Baitul Izzah. Kemudian mantan Wagub Iskandar Ramis juga pernah memberikan masukan bahwa telah terjadi renovasi yang besar-besaran di bangunan Masjid Raya, di mana pada gempa tahun 2000, Masjid Raya mengalami rusak total, sehingga dilakukan perbaikan pada zaman almarhum Gubernur Aziz Ahmad. Untuk pembangunan sendiri mendapat bantuan dana dari negara luar dan bantuan material dari Jepang, termasuk menata halaman Masjid Raya agar sejuk dan indah. Lalu saat renovasi yang kedua, kubah masjid diganti dari kubah biasa menjadi kubah yang megah tanpa menggunakan tiang tengah. Secara keseluruhan, arsitektural Masjid Raya Baitul Izzah terlihat sangat megah dengan balutan warna-warni di hampir keseluruhan bangunannya. Fasilitas inti yang dimiliki oleh Masjid Raya Baitul Izzah adalah gedung Islamic Center yang mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Bahkan bangunan ini juga digunakan sebagai ruang serbaguna untuk pertemuan, seminar, pengajian, dan lain sebagainya. Belum lagi pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Baitul Izzah di tahun 2020 ini kembali berlanjut untuk tahap ketiga, meski sudah 2 tahap yang dimulai tahun anggaran 2018 dan 2019. Untuk tahap ketiga ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bengkulu sudah mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi tahun ini berkisar 4,5 miliar. Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya bertekad menjadikan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai sentrum peradaban umat Islam di Bengkulu, di mana komitmen tersebut dimulai dengan merenovasi lahan belakang masjid untuk kemudian dibangun sebagai kawasan terpadu. Acara keagamaan setingkat Provinsi Bengkulu juga sering diadakan, di antaranya pada tanggal 19 Oktober 2006 lalu dengan tamu kehormatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut melakukan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Raya Baitul Izzah. Acara tersebut juga dihadiri oleh para gubernur se-Sumatera dan bupati se-Bengkulu serta masyarakat sekitar yang ikut meramaikan. Bahkan pada tanggal 28 September 2009 lalu juga, penjaga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Said Adam O Agra pernah datang mengunjungi Masjid Raya Baitul Izzah. Masih bersama saya Aulia Rahma. Baiklah, kita akan
bertanya dengan salah satu pengunjung atau wisatawan yang datang ke Masjid Raya Baitul Izzah ini. Assalamualaikum. Bagaimana kesan dan pesan mbak-mbak kalau habis sholat atau berwisata di sini? Kalau pesan wisatanya itu kesannya sih dia enak ya, semi outdoor gitu. Di masa pandemi kayak gini kita juga lebih enak gitu dibanding kita yang di dalam kan tertutup semua. Kalau semi outdoor terus juga ruang lingkupnya enak, sejuk di kota Bengkulu yang panas ini. Luas juga sih. Dia enak juga kalau kita sholat jaga jarak ya Mbak. Iya, jadinya terus juga semuanya fasilitasnya lengkap ya menurut kita. Terus ada juga semi apa ya di mana gitu sepertinya ke sana ya. Mungkin itu sih. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Mungkin begitulah sedikit cuplikan dari Masjid Raya Baitul Izzah. Saya Ulia Rahma dari Prodi KPI pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At least it was worth the try.